Cynthia, NPM 084. Aku Maria Ternip, NPM 087. Hari ini kita bakal diskusi terkait materi kesetimbangan massa dengan mata kuliah Prinsip Teknik Pangan. Check it out! Di sini kita lagi diskusi buat jawab soal-soal. Soal yang pertama, proses campuran sirup sorghum, sirup jagung, dan sirup markisa dilakukan untuk menghasilkan sirup campuran dengan masing-masing karakteristik sebagai berikut. Tentukan kebutuhan sirup sorghum, jagung, dan markisa untuk menghasilkan 100 kg sirup campuran. Jadi next. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat dia clear. Sirup sorghum, sirup jagung, dan sirup markisa di mixing sehingga menjadi sirup campuran. Sirup sorghum bisa dimisalkan sebagai A, sirup jagung B, sirup markisa C, dan sirup campuran D. Seperti prinsip kesetimbangan massa yaitu berat yang masuk sama dengan yang keluar. Jadi A plus B plus C sama dengan D. Yang pertama yaitu ada beberapa persamaan. Yang pertama persamaan dari H2O 0,225A plus 0,2B plus 0,39C sama dengan 0,24D. Selanjutnya ada persamaan gula 0,76A plus 0,8B plus 0,6C sama dengan 0,75D. Ada juga persamaan flavor yaitu 0,015A plus 0,01C sama dengan 0,01D. Nah, dari soal sudah dijelaskan bahwa itu memiliki berat 100 kg. Jadi A plus B plus C sama dengan 100. Selanjutnya kita eliminasi eliminasi persamaan H2O dan persamaan gula. Di situ kan persamaan H2O-nya di eliminasi satu ini yang akan kita eliminasi itu B-nya, sirup jagung. Di situ kan yang H2O, sirup jagungnya ada 0,2, sedangkan di gula ada 0,8. Jadi di H2O itu kita kalikan 4. Hasilnya 0,9A plus 0,8B plus 1,56C sama dengan 96 sama persamaan gula ditulis ulang. Kita eliminasi, dikurangi, jadinya 0,14A plus 0,96C sama dengan 21. Setelah itu kita eliminasi lagi persamaan flavor dengan persamaan hasil dari eliminasi 1. Yang akan kita eliminasi yaitu C, sirup markisa. 0 di persamaan di eliminasi 1 kan sirup markisanya ada 0,96. Jadi persamaan flavor kita kalikan 96, hasilnya 1,44A plus 0,96C sama dengan 96. Kita tulis ulang persamaan hasil eliminasi 1, 0,14A plus 0,96C sama dengan 21. Kita eliminasi, dikurangi, jadinya 1,3A sama dengan 75. A sama dengan 57,7. Sudah ketemu yang A. Setelah itu, hasil dari A itu tadi kita substitusikan ke persamaan flavor. 0,015 kali A, A-nya udah ketemu 57,7 ditambah 0,01C sama dengan 1. 0,8655 plus 0,01C sama dengan 1. Jadi 0,01C sama dengan 0,1345. C sama dengan 13,45. C-nya sudah ketemu. Setelah itu A sama C kita substitusikan ke persamaan awal, yaitu A plus B plus C sama dengan D. A-nya sudah ketemu 57,7 plus B yang kita cari plus C-nya tadi 13,45 sama dengan 100. 100 itu berat sirup campuran. Berarti B sama dengan 100
dikurangi 71,15. B sama dengan 28,85. Jadi untuk membuat sirup campuran itu dibutuhkan sebanyak 57,7 sirup sorghum, 28,85 sirup jagung, dan 13,45 sirup markisa. Bisa di next soal selanjutnya. Oke, next yaitu adalah pengeringan. 100 gram pengeringan 500 kg per jam wortel yang telah dipotong dadu. Alat yang akan digunakan yaitu adalah dehidrator aliran paralel dengan objek pengeringan dari kadar air 85% menjadi 20%. Rasio kelembapan udaranya yaitu 0,013 kg air udara per kilogram udara kering yang masuk ke dalam dehidrator yang memiliki rasio kecepatan 200 kg udara per padatan kering. Lalu kita akan mencari rasio kelembapan udara yang keluar dari dehidrator. Boleh di next? Langkah awalnya yaitu kita membuat diagram pencampuran. Nah, di sini ada udara yang masuk yaitu 200 kg per kilogram padatan, dan juga ada wortel yang masuk yaitu 500 kg per jam dan kadar airnya 85%. Kemudian wortel keluar yaitu wortel dengan kadar air 20%, sedangkan yang ditanyakan adalah udara yang keluar. Langkah awal kita hitung dulu massa wortel masuknya yaitu dari 85 bagian air berarti sama dengan 15 bagian padatan. Jadi 1 dikali 85 per 15 solid sama dengan 5,67 kg air per kilogram padatan. Selanjutnya yaitu kita mencari massa wortel keluar yaitu 20 air sama dengan 80 padatan. Berarti 1 dikali 20 dibagi 80. Hasilnya yaitu 0,25 kg air per kilogram padatan. Lalu setelah ketemu, kita mencari massa udara masuk, yaitu 0,013 kg air per kilogram udara dikali 200 kg udara per kilogram padatan, hasilnya yaitu 2,6 kg air per kilogram padatan. Setelah ketemu, kita masukkan ke dalam persamaan kesetimbangan massa, di mana massa wortel masuk ditambah massa udara masuk sama dengan massa wortel keluar ditambah massa udara keluar. Dimasukkan aja, massa wortel masuknya itu 5,67 ditambah massa udara masuknya yaitu 2,6 sama dengan massa wortel keluarnya 0,25 dan massa udara keluarnya itu yang kita cari. Lalu dicari massa udara keluarnya berarti dari penjumlahan 5,67 ditambah 2,6 hasilnya yaitu 8,27 dikurangi 0,25 itu. Hasilnya adalah 8,02. Kemudian dari massa udara keluar itu kita kalikan dengan kilogram air per kilogram padatan, didapatkan 8,02 kg air per kilogram padatan dikali 1 per 200 kg air per kilogram padatan. Hasilnya untuk rasio kelembapan udara yang keluar dari dehidrator yaitu 0,041 kg air per kilogram padatan. Boleh di next? Nah, yang selanjutnya soal yang ketiga, how many kilograms of solution containing 10% NaCl can be obtained by diluting 15 kg of 20% solution with water. Berarti berapa banyak kilogram dari larutan yang mengandung 10% NaCl yang bisa dilarutkan yang bisa dihasilkan dengan melarutkan 15 kg dari 20% larutan dan air. Nah, jadi yang masuk itu kan ada 15 kg dengan total larutannya itu 20% NaCl. Kemudian dimasukkan ke mixer, terus yang keluar adalah larutan dengan massa X kilogram dengan persen NaCl 10%. Ada tambahan air yaitu yang di bagian A. Nah, seperti prinsip kesetimbangan massa, jumlah yang masuk adalah jumlah yang keluar. Maka X di sini massa yang diinginkan keluar adalah 15 kg massa yang masuk ditambah dengan
massa air yang masuk. Maka untuk mencari kesetimbangan massa NaCl-nya, 0,2 dari 20% NaCl ini dikali dengan 15 kg massa yang masuk sama dengan 0,1 itu dari 10% NaCl. X ini menyatakan massa yang diinginkan keluar. 0,2 kali 15 kg maksud 3 sama dengan 0,1 X. X adalah 3 dibagi 0,1, maka X adalah 30 kg. Sehingga yang diinginkan tadi 10% NaCl ini, maksudnya 30 kg adalah massa yang dihasilkan dengan jumlah larutan itu 10% NaCl. Untuk soal yang keempat, jus tomat yang mengalir melalui pipa dengan laju 100 kilo per menit diasinkan dengan menambahkan larutan garam jenuh sebesar 26% garam dengan laju konstan. Berapa laju penambahan larutan garam jenuh agar diperoleh 2% garam dalam produknya? Jadi, pertama, jus tomatnya mengalir melalui pipa dengan lajunya 100 kilo per menit. Itu disimbolkan dengan I. Terus penambahan larutan garam jenuh sebesar 26% disimbolkan dengan S. Terus penambahan larutan garam jenuh 2% itu disimbolkan dengan P. Nah, rumusnya itu I plus S sama dengan P. I dimasukkan 100. Terus untuk S-nya 0,26 itu dari 26%. Terus P-nya 0,02 itu dari 2%. S-nya diketahui 0,077 P. Terus disubstitusi dengan rumus yang sama, I plus S sama dengan P, I-nya 100, terus S-nya sudah diketahui tadi, jadi 0,077 P sama dengan P. Dengan ini P-nya itu diketahui 108,3. Terakhir, tinggal dimasukkan ke rumus yang sama, I plus S sama dengan P, I-nya tetap 100. Sekarang tinggal nyari S karena P udah diketahui. P-nya itu dimasukkan 108,3. S-nya diketahui 8,3 kilo per menit. Jadi laju penambahan larutan garam jenuh agar didapat 2% garam dalam produknya yaitu 8,3 kilo per menit. Selanjutnya yaitu gambarlah diagram dan buat persamaan yang mewakili keseimbangan massa total dan keseimbangan massa komponen untuk sistem yang melibatkan pencampuran daging babi dengan 15% protein, 20% lemak, dan 63% air. Dan lemak punggung yang mengandung 15% air, 80% lemak, dan 3% protein untuk membuat 100 kg campuran yang mengandung 25% lemak. Boleh di next. Nah, langkah awalnya yaitu kita membuat diagram pencampurannya. Di sini yang pertama ada babi yang disimbolkan dengan P yang mengandung 15% protein, 63% air, 20% lemak. Kemudian ada lemak punggung yang disimbolkan dengan B yang mengandung 3% protein, 15% air, dan 80% lemak. Yang menghasilkan hasil akhir yaitu campuran daging yang disimbolkan dengan M sebanyak 100 kg yang mengandung 25% lemak. Kemudian kita menghitung keseimbangan massa totalnya dengan cara menjumlahkan P ditambah B sama dengan 100 kg tersebut. Dari persamaan itu kita bisa dapatkan bahwa P sama dengan 100 min B. Setelah itu kita mencari keseimbangan lemaknya, yaitu 0,2 P ini dari 20% lemak tersebut, ditambah dengan 0,8 B itu dari 80% lemak yang ada di lemak punggung, sama dengan 0,25 ini yaitu lemak yang ada di campuran daging, dikalikan dengan 100, 100 di sini merupakan jumlah campuran dagingnya 100 kg.
Hasilnya yaitu 0,2P ditambah 0,8B sama dengan 25. Kemudian selanjutnya yaitu disubstitusi ke persamaan P sama dengan 100 min B, yang berarti 0,2 dikalikan dengan 100 min B ditambah 0,8B sama dengan 25. Kemudian ini dikalikan 0,2 dikalikan 100, itu kan berarti 20. Jadi B sama dengan 25 dikurangi 20 dibagi 0,8 dikurangi 0,2. Hasilnya yaitu 8,33 kg. Setelah B-nya ketemu, kita masukkan ke persamaan yang kesetimbangan massa tadi, yang P sama dengan 100 min B. Jadi P sama dengan 100 min 8,33, yaitu 91,67 kg. Terima kasih. Oke guys, sekian diskusi kita tentang soal-soal kesetimbangan massa. Semoga bermanfaat. See you!